Situ Sahyang merupakan salah satu tempat wisata berupa danau atau situ yang berada di Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Situ Sahyang juga merupakan salah satu tempat wisata Tasikmalaya yang murah. Meski demikian, indah dan cukup diminati para wisatawan untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Situ Sahyang juga termasuk tempat wisata danau yang populer selain Situ Gede yang berada di Kecamatan Mangkubumi dan terkenal sebagai tempat wisata yang murah, namun indah dan penuh dengan cerita legenda serta mitos yang melekat. Lokasi Situ Sahyang terletak di alamat Jalan Raya Cibalanarik, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada dasarnya, tidak ada sejarah resmi yang menceritakan tentang asal mula dari Situ Sahyang ini. Diperkirakan, situ atau danau ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Terdapat sebuah legenda, mitos atau dongeng yang menyebar dari mulut ke mulut, yakni tentang tenggelamnya perkampungan Saung Gatang. Di balik keindahan yang dimiliki Situ Sahyang, ternyata tersimpan sebuah legenda yang berbau dendam dan amarah. Bermula dari seorang anak raja yang terpincut akan kecantikan seorang wanita. Kemudian dia memerintahkan 2 orang pengawalnya untuk membawa kembang desa tersebut supaya dapat dinikahi. Dan akhirnya, para pengawal pun berhasil membawa gadis tersebut ke istana. Diadakanlah pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Ternyata gadis tersebut sudah memiliki seorang suami yang pada saat itu sedang pergi ke kerajaan Mataram yang bernama Resi Galunggung. Ketika kembali ke desanya, beliau mendapati kabar bahwa istrinya dibawa ke istana untuk dinikahkan dengan anak raja. Mendengar hal tersebut, dia pun menyusul ke istana dengan wujud budak buncir atau anak kecil hitam, dengan sebelumnya meminta para anjing untuk menggonggong sehingga suaranya beradu dengan pesta pernikahan anak raja dan meminta untuk bertemu dengan anak raja, namun ditolak oleh para pengawal yang menjaga di depan istana. Mendengar hal tersebut, Resi Galunggung pergi sambil menancapkan lidi dan beliau berucap, "Siapa saja yang dapat mencabut lidi ini, maka aku akan bertekuk lutut di hadapannya." Anak raja tersebut akhirnya berusaha untuk mencabut lidi tersebut, namun tidak berhasil. Ketika Eyang Resi mencabut lidi tersebut, keluarlah air dari dalam tanah yang akhirnya menenggelamkan perkampungan Saung Gatang tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Resi Galunggung pun mengucap sumpah yang mengatakan bahwa siapa saja yang meminum air dari tenggelamnya perkampungan Saung Gatang akan berubah menjadi ikan. Dan Resi Galunggung menyebut danau tersebut dengan nama Sahyang. Eyang Prabu Linggawastu diutus oleh Kesultanan Cirebon untuk menghadiri warga desa sekitar Situ Sahyang dari perbuatan musyrik karena air danaunya tidak dapat diminum. Eyang Prabu Linggawastu saat itu didampingi oleh Eyang Lokananta dan Eyang Lokananti, di mana masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi, selain menikmati alamnya yang indah, kamu juga dapat melakukan wisata religi ke makam Eyang Prabu Linggawastu.